Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Cian Ramadana Hasoltin Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Marsani, salah satu mahasiswa Ibu di kelas CF101 untuk mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan ini izinkan saya memberikan jawaban dari tugas akhir semester untuk mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan memberikan penjelasan mengenai program yang sudah saya kerjakan, yaitu program perhitungan sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++, yang nantinya akan memberikan pemahaman singkat mengenai struktur control switch. Sebelum masuk ke penjelasan dari tugas yang sudah saya kerjakan, izinkan saya untuk memberikan penjelasan singkat mengenai apa itu switch. Pernyataan switch adalah struktur kontrol yang digunakan untuk memilih satu dari banyak blok code yang akan dieksekusi berdasarkan nilai suatu variabel atau ekspresi. Berikut struktur kontrol dari switch, yang mana akan diawali dengan expression, kemudian memiliki beberapa case yang masing-masing case itu memiliki satu blok code. Kemudian case terakhir itu adalah default. Default ini akan dieksekusi atau dijalankan jika nilai dari ekspresi itu tidak sesuai dengan case-case yang ada di sebelumnya. Bentuk code dari switch di bahasa pemrograman C++ kurang lebih seperti ini. Menggunakan sintaks switch, kemudian memiliki variabel yang berupa expression, kemudian dari switch memiliki blok code yang di dalamnya terdapat beberapa case. Di sini contohnya ada case nilai 1, case nilai 2, case nilai 3. Masing-masing case itu memiliki blok code. Kemudian ada break juga, ini untuk menghentikan blok code dari suatu case. Kemudian terakhir itu ada default, yang mana default ini nanti akan dijalankan jika nilai dari variabel itu tidak sesuai dengan case-case yang ada sebelumnya. Nah, penjelasannya kurang lebih seperti ini. Case yaitu untuk menentukan nilai yang akan dicocokkan dengan variabel yang ditentukan. Kemudian ada break, yaitu akan menghentikan atau eksekusi switch setelah blok code selesai dieksekusi. Kemudian default, yaitu blok code yang dijalankan jika tidak ada case yang cocok. Ini sifatnya opsional. Untuk lebih memahami switch, mungkin kita bisa menggunakan analogi sederhana. Bayangkan kita pergi ke kedai kopi dan melihat menu. Nah, terdapat menu pilihan 1, yaitu untuk kopi hitam, kemudian menu pilihan 2 untuk cappuccino, kemudian menu pilihan 3 untuk latte. Nah, jika memilih yang kedua, barista langsung tahu harus membuat cappuccino. Pernyataan switch bekerja seperti berikut. Pertama, program memeriksa nilai input. Misalkan tadi kita memilih angka 2. Kemudian, program akan melompat ke blok code yang sesuai dengan nilai tersebut. Berarti di sini akan lompat masuk ke case yang nilainya adalah 2. Lalu melakukan proses untuk membuat cappuccino. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita akan masuk ke soal tugas. Berikut soalnya, yaitu buatlah program matematika sederhana dengan menggunakan pernyataan switch. Pada program tersebut, user diminta untuk memasukkan 2 buah bilangan. Lalu setelah itu program akan memberikan pilihan kepada user untuk memilih angka dari 1 sampai dengan 3, di mana pilihannya adalah angka 1 itu untuk menambahkan dari bilangan 1 dan bilangan 2. Angka 2 itu untuk melakukan pengurangan dari bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian angka 3 itu untuk perkalian dari bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian di akhir program nanti hasil dari proses akan ditampilkan.
Nah, tampilan dari program dapat dilihat seperti berikut. Saya lanjutkan. Ini adalah kode program dari tugas soal yang tadi diberikan. Ini nantinya akan saya jelaskan di Visual Studio Code. Ini adalah contoh program yang sudah saya jalankan di Visual Studio Code, kemudian hasilnya sama dengan permintaan dari soal. Selanjutnya saya akan tampilkan bagaimana kode yang tadi sudah saya kerjakan dijalankan di Visual Studio Code. Baik, di sini saya ingin memberikan penjelasan mengenai tugas yang sudah saya kerjakan. Diawali dengan include IOStream. IOStream ini adalah library yang digunakan untuk bisa melakukan input-output di C++. Kemudian kita masuk seperti biasa, wajib menggunakan satu fungsi, yaitu fungsi main. Barulah di dalamnya kita melakukan program berdasarkan kode-kode yang akan kita buat sesuai dengan kebutuhan atau soal yang diminta. Nah, di sini ada 4 variabel yang saya buat, yaitu variabel bilangan 1 yang berupa integer, kemudian variabel bilangan 2, kemudian variabel pilihan, dan variabel hasil, dan semuanya adalah integer. Selanjutnya saya menggunakan cout, yaitu nanti akan menampilkan sebuah teks di terminal, yang mana teksnya adalah bilangan 1. Nah, bilangan 1 ini nantinya akan meminta user untuk memasukkan angka, yang kemudian angka tersebut akan ditampung ke dalam variabel bilangan 1 menggunakan fungsi cin. Nah, kemudian setelah itu user diminta lagi masukkan angka bilangan 2 yang nantinya akan ditampung di variabel bilangan 2. Jadi code ini tujuannya akan terima input 2 bilangan dari user yang masing-masing ditampung ke dalam variabel bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, selanjutnya menampilkan menu operasi matematika. Jadi sini berupa teks yang akan menampilkan pilihan 1 itu untuk menambah, 2 untuk mengurang, kemudian 3 untuk kali, lalu di bawahnya ada tulisan memasukkan pilihan. Nah, setelah itu barulah user diminta untuk masukkan pilihan mana yang akan dipilih dari ketiga pilihan ini, pilihan 1, pilihan 2, atau pilihan 3. Nah, selanjutnya proses operasi menggunakan switch untuk melakukan operasi matematika berdasarkan masukan yang dipilih tadi. Nah, berdasarkan pilihan yang tadi dimasukkan, itu ditampung di variabel pilihan, yang nanti itu akan menjadi ekspresi dalam penggunaan switch. Nah, di dalam block code switch terdapat case, yang mana case ini kita sesuaikan dengan pilihan tadi, 1, 2, atau 3. 1 untuk tambah, kemudian 2 untuk kurang, atau 3 untuk kali. Masing-masing case ini memiliki block code, jadi case 1 block code-nya untuk melakukan operasi penambahan, block code di case 2 untuk pengurangan, di block code case 3 untuk perkalian. Nah, masing-masing case punya break. Jadi break ini itu artinya untuk mengeluarkan dari block code case tersebut. Nah, di bawah ada default. Nah, yang mana default ini akan dijalankan, block code di default ini akan dijalankan ketika nilai dari variabel pilihan itu tidak ada di case-case yang tersedia. Seperti itu. Nah, setelah melakukan pengolahan switch, baru terakhir kita menampilkan hasil dari variabel hasil yang ditampung di variabel hasil, yang mana variabel hasil ini tadi diisi di dalam block code case yang terpilih. Nah, nanti kurang lebih hasilnya kita langsung aja jalankan ya. Ini karena saya menggunakan Visual Studio Code, saya lebih mudah dengan cara seperti ini. Klik kanan, run code. Kemudian di bawahnya di terminal, ini paling bawah sekali itu muncul bilangan 1. Oke, saya coba masukkan angka 10. Kemudian kita diminta untuk masukkan angka 2. Saya masukkan 15.
Jadi saya sesuaikan dengan output dari soal ya. Kemudian enter, baru diminta untuk masukkan pilihan. 1 untuk tambah, 2 untuk kurang, kemudian 3 untuk kali. Nah, masukkan pilihan, saya pilih 1, kemudian enter. Lalu muncul hasilnya adalah 25. Nah, berikut hasilnya kurang lebih sama seperti yang ada di soal. Kurang lebih seperti itu dari penjelasan dari program yang sudah saya kerjakan untuk menjawab tugas yang diberikan. Demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang sudah saya kerjakan bisa diterima dengan baik, dan terima kasih atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.